Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, kita kembali lagi di Go Bogor Online Service pada hari ini. Anda antusias? Pasti saya juga antusias, haleluya. Bagi orang-orang yang antusias, mari sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Wow, saya undang untuk saudara bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah lelah mengikut Dia, karena selalu ada kekuatan yang baru, amin. Yes, Allah kita luar biasa. Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Katakan saudara, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Mari para pemenang Tuhan katakan, katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Lebih antusias, katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Mari dengan antusias katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Kita akan selalu siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan, katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Siapa kita? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap katakan sekali lagi dengan antusias, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita, karena hari akan kekekalan akan segera datang dan kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Pujian hanya bagi nama Tuhan. Yes, mari kita naikkan lagu ini saudara. Dengan antusias, dengan semangat. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Blessing and honor, glory and power, be unto the ancient of days. Yes, from every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Mari angkat tanganmu, katakan. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Amen. Haleluya.
Katakan blessing and honor. Blessing and honor, glory and power, be unto the ancient of days. Yes, from every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Amen. Katakan your kingdom shall reign over all the earth. Yes, sing to the ancient of days, for none can compare your matchless word. Sing to the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Siap saudara? Lebih sungguh lagi. Katakan blessing and honor, glory and power, be unto the ancient of days. Amen. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Setiap lidah akan mengaku. Every tongue in heaven and earth shall declare of glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Amin. Sekali lagi. Siap? Dengan antusias katakan blessing and honor, glory and power, be unto the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Katakan saudara, every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Kerajaan Tuhan akan tetap selamanya. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the ancient of days, for none can compare to your matchless words. Sing to the ancient of days. Katakan every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Sekali lagi katakan your kingdom saudara. Yes, your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the ancient of days, for none can compare to your matchless word. Yes, sing to the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. O ancient of days, O ancient of days. Sekali lagi katakan, O ancient of days. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Kita mengucap syukur. Kita mau datang lebih dalam lagi. Karena Tuhan adalah pelindung buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau baik Tuhan.
Kau pelindung kami, sumber kekuatan. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Jesus, Jesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama naikkan lagi. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beri kemenangan. Katakan saudara, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku mau setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Sekali lagi katakan saudara, sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Amin. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Terima kasih Tuhan. Kau berkata, jangan takut, Kau beri kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti, yes, di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku mau setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti, yes, di sepanjang hidupku. Ku selamanya
Tuhan, tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi saudara, tiada Tuhan sepertimu. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik saudara. Ya sungguh baik saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saudara, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Wow. Haleluya. Baik. Sekarang kita akan menyaksikan video pengumuman. Buat saudara, setelah menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Perjalanan hidup elang. Elang mempunyai umur paling panjang dibandingkan dengan jenis burung lainnya. Elang dapat berusia hingga 70 tahun. Namun, untuk mencapai usia 70 tahun, elang harus melewati perjuangan yang berat. Saat elang berusia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari.
Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarang. Paruh elang harus dipukulkan ke batu agar paruh lamanya lepas. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang luar biasa yang terus bersama-sama kami dalam ibadah online Gereja Ekos Bogor. Hari ini kami percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian semua dalam keadaan yang luar biasa, penuh sukacita dan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, bagaimana kita terus hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang luar biasa. Ya, sebelumnya saya mau terus ingatkan Bapak Ibu saudara sekalian, untuk kita lihat bahwa virus corona atau virus COVID-19 ini sepenuhnya belum reda Bapak Ibu. Jadi kita terus hendaklah kita bisa mengikuti anjuran pemerintah untuk lebih banyak diam di rumah. Ya. Mungkin kita hanya perlu keluar untuk sesuatu hal yang penting Bapak Ibu. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita dan melindungi kita. Amin Bapak Ibu. Dan satu hal lagi, biarlah kita mau terus untuk senantiasa semasa kita lebih banyak di rumah Bapak Ibu, biarlah kita mau terus membangun hubungan yang intim, yang lebih kuat, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Dan biarlah kita mau sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita menjadi mempelai-mempelainya Tuhan. Seperti khotbah saya di bulan yang lalu Bapak Ibu. Nah, biarlah kita juga mau terus bersaat teduh pribadi, kita juga membangun mezbah, doa keluarga bersama dengan orang-orang yang kita kasih di rumah. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, setiap hari Bapak Ibu lakukan. Ini akan membuat rohani kita makin meningkat, rohani kita makin bertumbuh luar biasa dan ada disiplin rohani yang Tuhan bangun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Dan kita sekarang juga udah mulai bersiap-siap masuk masa new normal Bapak Ibu. Sesuatu yang harus kita siapkan, harus kita hadapi Bapak Ibu. Masa yang dimana dunia saat ini semuanya lagi mengalami masa yang namanya masa new normal. Normal yang baru, kehidupan normal yang baru, dengan cara yang baru, dengan segala sesuatunya yang baru Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu, hari ini Bapak Ibu, kita mau sama-sama saudara-saudaraku belajar firman Tuhan yang saya ambil temanya adalah Tuhan Yesus memberkati orang percaya yang tahan uji di masa new normal ini. Ya, nah ada satu kata tahan uji yang penting di sini Bapak Ibu. Mari kita lihat apa nasihat firman Tuhan. Kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan 18 ya. Supaya Bapak Ibu bisa lebih mengerti, lebih lengkap tentang perikop ayat ini. Mari kita mulai sama-sama. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Saya bacakan dari mulai ayat yang ke-12. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun.
Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang padanya, tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat yang terakhir 18 katakan, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Wow, haleluya. Luar biasa Bapak Ibu. Amin. Ini satu firman yang kuat sekali, ada janji Tuhan, kita menjadi yang sulung di antara semua ciptaan Tuhan. Wow, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa-masa yang akan kita hadapi yaitu namanya masa new normal ini, ada satu hal yang saya bagikan di penghujung bulan ini, yaitu bagaimana kita belajar tentang menjadi orang-orang yang tahan uji Bapak Ibu. Ya, tahan uji. Perlu sekali tahan uji Bapak Ibu. Karena semua persoalan awalnya sederhana, tapi akan menjadi berat dan membesar ketika kita tidak tahan uji. Dengan sikap kita yang sembrono, mungkin juga emosional, mungkin juga cuek Bapak Ibu, menuntut dan lemah ya dalam menghadapinya. Oleh karena itu kebanyakan konflik disebabkan dari 30% masalah kita. Dan 70%-nya Bapak Ibu itu adalah dari cara kita menghadapi masalah. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, ingat apa yang terjadi pada kita itu adalah dari 70% cara kita menghadapi masalah. Artinya ini porsi yang sangat besar. Kalau kita salah dalam mengambil sikap untuk menghadapi masalah, maka yang terjadi adalah sesuatu yang sangat mengerikan buat kita Bapak Ibu. Nah, pastikan kita kalau udah mengerti hal ini, kita jangan sampai salah bersikap dalam menghadapi masalah Bapak Ibu. Dan hari ini kita belajar satu kata tentang tahan uji. Karena tahan uji ini adalah kata kunci untuk kita berhadapan dengan pencobaan di masa new normal ini. Ya, garis bawahi Bapak Ibu, bahwa tahan uji adalah kata kunci untuk kita berhadapan dengan pencobaan. Ya, tanpa ada tahan uji, kita nggak mungkin bisa menghadapi pencobaan Bapak Ibu. Mau sekuat apa Bapak Ibu? Ya, mau Bapak Ibu merasa kuat, oh udah ngerti firman, saya udah banyak berdoa, saya banyak berpuasa, saya banyak memuji, menyembah Tuhan. Tapi kalau kita nggak tahan uji, ya sama aja Bapak Ibu. Kita nggak akan bisa menghadapi masalah. Karena apa? Karena sikap yang kita ambil kebanyakan dan kemungkinan besar adalah sikap yang salah Bapak Ibu. Ini yang membuat kita nggak sadar, kita nggak merasa bahwa apa yang kita lakukan dalam menghadapi masalah itu ternyata justru malah berbalik menghantam diri kita sendiri. Ya, jadi masalah yang biasa-biasa akhirnya menjadi sesuatu masalah yang berat dan justru menakutkan kita, itu semua karena 70% dari andil kesalahan kita dalam bersikap menghadapi masalah. Ya. Nah, oleh sebab itu, bilang sebelah kiri kanannya, kamu perlu tahan uji untuk menghadapi masalah. Amin. Ya, yang setuju berikan tepuk tangan bagi kita. Tahan uji Bapak Ibu. Ini penting. Ya, apalagi di masa-masa new normal seperti ini, banyak orang yang merasa nggak siap. Banyak orang yang merasa, oh nggak mampu saya pengen seperti yang dulu. Kalau cara yang new normal seperti ini, kemungkinan saya nggak bisa menghadapinya. Oh, no, jangan bilang seperti itu dulu Bapak Ibu. Hari ini ada good news bagi kita semua. Ada satu kabar baik bagi kita semua. Hadapi dengan tahan uji. Hadapi dengan tahan uji. Jangan kita mudah langsung menyerah. Kita percaya bukan kita doang Bapak Ibu yang hadapi masa new normal ini. Tapi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga seluruh orang-orang di dunia ini lagi menghadapi ini Mas Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita mau nggak mau harus hadapi. Jangan kita malah menghindari.
Menghindari tidak akan menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Hadapi aja. Kita percaya dengan sikap kita yang benar dalam mengatasi masalah, yaitu dengan kita tahan uji, maka saya percaya kita akan bisa melewati masa-masa new normal ini. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita yang luar biasa. Dia ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini kita perlu percaya bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun. Ya, jangan kita katakan, oh new normal ini datangnya dari Tuhan. Oh mencobai kita semua. Oh no, bukan. Tuhan Allah kita tidak pernah mencobai siapapun. Ya, setiap orang yang betul adalah dicobai oleh siapa? Oleh keinginannya sendiri. Ya. Dan kalau keinginan sendiri itu akan melahirkan apa? Berbuat dosa. Kalau dosanya udah matang akan melahirkan maut Bapak Ibu. Itu yang betul Bapak Ibu. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Kondisi keadaan new normal ini kondisi yang memang Tuhan izinkan untuk supaya kita harus menghadapinya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Itu yang penting Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru. Ya, tapi yang Tuhan janjikan bagi kita semua adalah Tuhan akan menyertai kita. Ya. Oleh sebab itu, pastikan Bapak Ibu bahwa kita adalah orang-orang yang selalu siap dan tahan uji, dan Tuhan katakan apa? Engkau akan menerima mahkota kehidupan. Haleluya. Ya. Oleh sebab itu, Tuhan gak pernah memberikan kita sesuatu yang tidak ada reward. Tuhan selalu beri reward buat kita. Tuhan selalu beri upah buat kita. Untuk supaya kita mengerti bahwa hal-hal yang kita hadapi, sikap yang kita bangun ini adalah sesuatu yang mendatangkan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Di mana Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Nah, Bapak Ibu pastikan bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Ya, oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu ada 5 sikap yang membuktikan bahwa Bapak Ibu itu adalah orang-orang yang tahan uji. Ya, engkau orang-orang muda, engkau perlu mengerti hal ini. Ya, karena apa? Karena orang-orang muda juga mengalami masa new normal. Meskipun kau hidup dengan orang tuamu, kau masih bergantung dengan orang tuamu, kau mungkin masih minta duit kepada orang tuamu. Tapi satu hal yang pasti, kau sama-sama menghadapi masa new normal ini. Jadi 5 sikap ini juga penting buat kita Bapak Ibu. Untuk kita bisa menghadapi new normal sebagai orang-orang yang tahan uji. Amin. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang membuktikan 5 sikap yang pertama membuktikan bahwa kita orang-orang tahan uji. Ya, kita akan screening masing-masing, kita screening sama-sama. Apakah saya sudah tahan uji atau belum? Mari kita uji sama-sama Bapak Ibu. Amin. Mau? Saya juga Bapak Ibu, saya juga belajar dari 5 sikap ini apakah membuktikan saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang tahan uji. Ya, mari yang pertama. Bapak Ibu bisa catat, yang pertama adalah 5 sikap yang pertama. Sikap yang pertama adalah membuktikan bahwa Bapak Ibu adalah orang tahan uji, yaitu bersikap waspada dan hati-hati. Nah, untuk membuktikan bahwa kita orang-orang tahan uji, yang pertama adalah pastikan dalam diri kita punya sikap yang waspada dan berhati-hati dalam setiap menghadapi masalah, dalam setiap menghadapi perubahan, dalam setiap menghadapi dinamika yang terjadi di tengah-tengah kita, baik dalam keluarga kita, baik di dalam lingkungan kita maupun negara kita Bapak Ibu. Pastikan kita waspada dan hati-hati. Ya, ini penting membuktikan bahwa kita tahan uji. Ya, bukan hanya kita dibilang oh kamu orang cermat mungkin. Kita bukan orang yang cermat, kita juga sama-sama C. Tapi C-nya kita ini bukan cermat, tapi C-nya kita ini ceroboh. Ya. Nah, enggak Bapak Ibu ya, bukan karena itu. Tapi yang jelas orang semua yang bisa tahan uji, dia bisa juga bersikap waspada dan hati-hati. Semuanya perlu dilatih Bapak Ibu. Kita nggak bisa simsalabim, kita akan jadi orang-orang yang waspada dan hati-hati. Semua mesti harus perlu dilatih dan dilatih. Maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang bersikap waspada dan hati-hati dalam menghadapi masalah atau perubahan yang nyata-nyata ada di tengah kita. Nah Bapak Ibu sikapi, coba dilihat sekeliling Bapak Ibu sekarang apa yang mulai berubah, apa yang mulai dulu ada sekarang nggak ada Bapak Ibu. Apa yang mulai sekarang
dulu mungkin masih bisa kita lihat, sekarang udah nggak bisa kita lihat lagi. Nah, kita harus mulai waspada dan hati-hati. Termasuk dalam kita bekerja, dalam kita berbisnis, kita perlu cari peluang-peluang. Mungkin kalau yang berjiwa seorang entrepreneurship, seorang pebisnis, dia pasti tahu peluang yang baru nih. Wow, dulu ini hilang, sekarang udah mulai ada. Oh, yang lama udah berlalu, sekarang muncul yang baru. Ya kan? Seperti orang-orang mulai berbisnis masker, mungkin berbisnis perisai muka atau face shield, atau juga berbisnis yang lain Bapak Ibu. Ini sesuatu hal yang kita bisa tangkap. Atau kita juga mulai berhati-hati sekarang. Kita harus berhati-hati dengan kerumunan yang lebih dari 5 orang. Kita harus berhati-hati dengan kerumunan yang di tengah-tengah ruang-ruang publik, ruang-ruang umum. Nah ini juga kita bisa waspadai. Banyak hal-hal yang kita bisa waspadai Bapak Ibu. Selain kita dalam berbisnis maupun dalam bergaul, kita mesti mulai hati-hati. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan mau kita tahan uji dengan cara kita waspada dan hati-hati. Ya, kita jangan merasa kepedean. Ya, kita merasa mungkin virus corona udah mulai kurvanya udah mulai cenderung datar. Ya, oh kita pikir ini satu pertanda yang baik untuk kita mulai bergerak hidup secara biasa. Jangan Bapak Ibu, hati-hati, waspada, tetap hati-hati. Itu membuktikan bahwa kita orang-orang tahan uji. Kalau kita nggak hati-hati, kita kepedean, kita jatuh, dan kita terjerembab dan nggak bisa bangkit lagi, baru tahu rasanya bahwa kita ternyata kalah. Dan kita nggak bisa menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan mau kita waspada, hati-hati supaya langkahmu jangan sampai salah jalan sehingga mengakibatkan engkau jatuh di tengah jalan. Apalagi imanmu gugur di tengah jalan. Ya, hari-hari ini kita mesti yakin dan pasti bahwa bersikap waspada dan hati-hati itu sangatlah penting sebagai bukti bahwa kita tahan uji sehingga langkah kita tidak terhenti, kita bisa selesai sampai garis akhir. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Wow, haleluya. Nah yang kedua Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan cepat. Sikap yang kedua yaitu kita membuktikan bahwa kita tahan uji, yaitu kita mesti punya sikap, yaitu punya hati yang terkendali. Ya, nasihat Yakobus hari ini buat kita, bahwa Yakobus katakan bahwa setiap kita perlu ingat betul bahwa setiap kita itu dicobai oleh keinginan kita sendiri. Bukan Tuhan yang nyobain kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu engkau mesti punya hati yang bisa dikendalikan. Ya, jangan biarkan hatimu engkau taruh di sana, taruh di sini, taruh di mana-mana Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau engkau punya hati yang bisa dikendalikan. Artinya engkau punya hati yang bisa meresponi setiap perubahan, setiap keadaan yang sudah mulai tidak sama seperti sebelumnya. Nah, hati yang terkendali sangatlah penting membuktikan bahwa engkau tahan uji. Karena orang kalau nggak punya hati yang terkendali Bapak Ibu, maka dia akan mengalami tahan uji yang tidak bisa dibuktikan Bapak Ibu. Ya, bagaimana kalau kita dipengaruhi dengan sesuatu yang kelihatan nyaman, sesuatu yang kelihatan enak, hati kita mulai kita mulai kompromi. Ya, kita mulai kompromi sana sini. Kita mulai dikit-dikit udah dah nggak apa-apa, ya. Kalau dalam kasus COVID-19 mungkin kita berpikir, oh ini teman-teman udah lama, udah kenal lah, pasti dia sehat lah semua, kita kumpul-kumpul, ya kita ngobrol, kita mungkin ngopi bareng, ya kan. Kita bisa tuker-tukeran foto, ya. Taunya apa Bapak Ibu? Kita kena positif COVID-19. Nah ini bahaya, ya. Kita mesti punya hati yang tidak boleh kompromi dengan apapun. Kendalikan hatimu Bapak Ibu. Kalau Tuhan bilang bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, kita harus berhati-hati dan bisa mengendalikan hati kita. Termasuk anak-anak muda mau bergaul, hati-hati, ya. Apalagi sekarang medianya udah pergaulannya banyak pakai media Bapak Ibu. Semua dunia ada di tangan saudara-saudaraku. Nah, hati-hati, ya. Kendalikan hatimu, ya. Jangan sampai nafsu orang muda menguasai hatimu
sehingga kau kompromi dengan dosa. Ya, ingat, dosa kalau sudah matang akan melahirkan apa? Maut, Bapak Ibu. Nasihat Yakobus ini penting untuk kita mengerti bahwa janganlah sesat. Kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Ya, kita harus sungguh-sungguh bisa mengendalikan hati kita seperti yang Tuhan mau. Dan biarlah setiap Bapak Ibu saudara sekalian, janganlah merusak hatimu dengan kepahitan, janganlah merusak hatimu dengan dengki, iri, dengan sesuatu yang balas dendam mungkin, dengan sesuatu yang cemas, khawatir, dengan sesuatu yang mungkin juga ragu-ragu, bisa juga Bapak Ibu mulai meragukan Tuhan, ya kan? Apalagi banyak para hamba-hamba Tuhan meninggal karena COVID-19. Ya, mungkin ada beberapa pemirsa di sini yang mempertanyakan, Tuhan di mana? Kenapa nggak nolong mereka? Ya, hati-hati, awasi, kendalikan hatimu Bapak Ibu. Jangan sampai hatimu terpikat oleh bujuk rayu iblis. Itu semua biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Kita mesti belajar untuk bisa mengendalikan hati kita supaya hati kita nggak kompromi dengan sesuatu yang memutarbalikkan firman Tuhan. Kita harus percaya firman Tuhan adalah yang terbaik dan untuk kebaikan hidup kita semua Bapak Ibu. Bahkan di masa yang akan datang, Tuhan akan terus memimpin kita dengan sesuatu yang makin baik dan makin luar biasa. Dunia akan tenggelam dengan segala kemewahannya. Firman Tuhan katakan apa? Tetapi orang yang takut akan Tuhan akan menjadi orang-orang yang tak tergoncangkan. Amin. Oleh sebab itu miliki terus hati yang bisa dikendalikan. Ya, haleluya. Luar biasa Bapak Ibu, itu yang kedua. Ya, yang ketiga, 5 sikap yang ketiga. Yang ketiga adalah untuk membuktikan kita tahan uji, yaitu kita mesti bersikap ada hati yang berempati. Nah, kalau kita udah bicara tentang empati Bapak Ibu, itu bicara tentang bagaimana kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kita peduli dengan keadaan-keadaan di sekitar kita Bapak Ibu. Kalau kita nggak peduli dengan orang-orang di sekitar kita, kita nggak peduli dengan keadaan sekitar kita, maka begitu keadaan itu berubah dan menenggelamkan kita tanpa sadar, atau orang-orang di tengah-tengah kita menenggelamkan kita dengan tanpa sadar, maka kita menjadi orang tidak tahan uji. Kita kalah sebelum berperang, kita kalah sebelum garis akhir Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu bersikaplah untuk punya hati yang empati, sehingga engkau bisa membuat hidupmu makin berjalan terus sampai pada garis akhir. Ada sesuatu yang berubah dari lingkunganmu, dari keluargamu, dari pekerjaanmu, dari bisnismu. Itu semua akan membuat engkau punya empati, dan empati itu Bapak Ibu bisa menolong Bapak Ibu untuk hidup dalam kondisi yang tahan uji. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini pastikan setiap kita punya empati. Ya, memang kita nggak bisa berempati dengan cara ketemu orang, karena memang kita harus hindari sebagai penularan COVID-19. Oleh sebab itu masih banyak cara Bapak Ibu, lewat media sosial kita bisa care, kita bisa buktikan kepedulian kita kepada orang lain. Ini yang perlu kita harus bisa lakukan Bapak Ibu. Dengan kita menunjukkan itu ada benih bibit tahan uji yang kita bangun bisa bertumbuh dalam hidup kita. Karena apa Bapak Ibu? Dengan kita berempati, maka otomatis kita punya tahan ujinya kita itu bisa menyikapi keadaan-keadaan yang terjadi kepada orang lain yang nanti akan berimbas kepada diri kita juga. Lewat kepedulian kita mendapatkan sesuatu masukan yang baik buat hidup kita. Lewat kepedulian kita akan perubahan di lingkungan kita, akan mendatangkan sesuatu yang kita bisa antisipasi. Sehingga itu membuat empati kita mendatangkan hal yang positif bagi tahan uji kita. Betul Bapak Ibu? Itulah yang Tuhan mau untuk kita berempati sehingga menimbulkan tahan uji kita makin meningkat Bapak Ibu. Amin, haleluya. Dan saya lanjutkan yang keempat Bapak Ibu. Sikap yang keempat untuk kita membuktikan bahwa kita tahan uji, kita punya sikap yaitu mengucap syukur senantiasa. Wow, rasanya kalau udah dengar kata ini mungkin Bapak Ibu udah gak asing lagi. Hampir di semua firman Tuhan ada banyak kata-kata mengucap syukur dan mengucap syukur senantiasa.
itu menjadi kekuatan kita untuk kita menghadapi hari esok kita, menghadapi masalah-masalah kita, menghadapi tekanan-tekanan dalam hidup kita, bahkan menghadapi apapun yang ada depan kita. Tuhan selalu datang kepada orang-orang yang mengucap syukur dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow. Tuhan berkati. Luar biasa Bapak Ibu. Dan hari ini Tuhan mau setiap kita mempraktekkan ini. Jangan cuma diomong di mulut Bapak Ibu. Udah mungkin ribuan kali kita mendengar orang berbicara tentang mengucap syukur. Tapi apakah Bapak Ibu udah praktekin? Ya, coba tanya sebelah kiri kanannya, senggol kiri kanannya. Coba tanya, kapan terakhir kali kamu mengucap syukur? Jangan-jangan udah 10 tahun yang lalu. Ya, atau 1 minggu yang lalu Bapak Ibu. Tuhan bilang apa? Senantiasa mengucap syukur. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Mengucap syukur senantiasa untuk menunjukkan diri kita dan membuat tahan uji kita itu menjadi bertahan Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita nggak ada mengucap syukur, mungkin kita bisa mengucap syukur pas lagi momentum yang enak. Giliran yang nggak enak kita ngomel sama Tuhan. Apa yang terjadi? Tahan uji kita runtuh saat itu juga. Nggak ada gunanya. Bagi Tuhan gagal, fail. Ya, Tuhan mau kita apa? Gak boleh sampai runtuh tahan uji kita. Yaitu dengan cara menjaganya, mengucap syukurlah di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Amin. Masih ada amin Bapak Ibu? Halo? Kayaknya takut semua nih ngomong amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu saudaraku sekalian, engkau harus tetap mengucap syukur. Itu untuk membuktikan bahwa engkau mempertahankan sikap tahan ujimu. Itu baru namanya tahan uji. Amin. Kalau kita hanya cuma hal-hal yang mungkin menyenangkan kita bisa mengucap syukur, itu belum tahan uji. Tapi kalau apapun yang terjadi, kita tetap mengucap syukur. Itu sikap kita menghadapi dan membuktikan kita punya tahan uji yang luar biasa. Haleluya. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow. Saya percaya mengucap syukur adalah sesuatu yang saya nggak perlu khotbahkan panjang-panjang Bapak Ibu. Bapak Ibu udah ngerti dan udah ngalami. Ya, dari nggak biasa ngucap syukur sampai biasa ngucap syukur, balik lagi nggak biasa ngucap syukur lagi, sampai balik lagi ngucap syukur. Ya, udah mondar-mandir, udah capek main di situ. Saya rasa Bapak Ibu perlu hari ini pastikan jangan main lagi mondar-mandir lagi. Kayak saklar lampu aja, on off, on off, on off, on off. Ya, kita mau menjadi sesuatu yang pasti mengucap syukur senantiasa. Amin. Setuju Bapak Ibu? Ayo kita mesti setuju ya. Kita mesti deal sama-sama mulai hari ini kita harus membangun mengucap syukur yang senantiasa. Itu tahan uji kita Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang kelima. Yang kelima adalah kita mesti bersikap punya hati yang lembut tapi tegas. Nah, ini sikap yang kelima membuktikan bahwa kita tahan uji. Lembut tapi tegas, ya. Kalau marah-marah tegas gimana, Pak? Ya, itu sih bisa juga ya, tapi biasanya orang yang menerimanya, orang yang melakukannya seneng, tapi yang menerimanya senep Bapak Ibu. Ya, kalau orang Jawa senep itu artinya sakit badannya, ya. Gak enak Bapak Ibu. Marah tapi tegas, tegas tapi marah, ya. Nah, itu kurang juga Bapak Ibu. Kita mesti tegas tapi lembut, ya. Dengan kita tegas lembut itu membuktikan bahwa kita melakukan sikap yang menyenangkan orang, tapi juga bersikap dengan tepat, tidak kompromi ke kiri, ke kanan, tegas banget Bapak Ibu. Nah, itu dia yang Tuhan mau, ya. Oleh karena itu, kalau kita mau punya sikap seperti itu, maka itu membuktikan tahan uji kita pasti akan kelihatan Bapak Ibu. Kelihatan, ya. Oleh sebab itu, miliki sikap yang lembut tapi tegas, ya. Apalagi Bapak Ibu, waktu kita menghadapi tekanan, ya. Kalau harus marah-marah dulu baru kita lega. Ya, memang sih Bapak Ibu, saudara-saudara yang marah-marah langsung lega, plong, udah marah-marah. Yang dengar marah-marahnya kemasukan Bapak Ibu. Kemasukan roh jahat, ya, roh marah-marah.
Ya gak enak juga Bapak Ibu ya, jangan ya. Tuhan bilang apa? Simpanlah amarahmu. Ya kan? Simpan amarahmu. Dengan kita menyimpan amarah kita, maka kita akan bisa berkata dengan tegas tapi lembut. Kalau kita gak simpan amarah kita, tegas sih memang, tapi pakai marah-marah. Ya percuma. Tidak akan menyelesaikan masalah Bapak Ibu, malah justru nambah masalah yang baru. Ya. Makanya kita dalam pernikahan, ayo suami istri, ya kita jangan suka marah-marah kepada pasangan. Saya maksudnya betul Pak, saya ingin tegas kepada suami saya ingin tegas kepada istri saya. Tapi pasangan saya malah umat, malah menjadi-jadi, malah gak mau dengerin omongan saya. Ngomongnya gimana? Tegas Pak, tapi dengan marah-marah, ya gak bisa. Ya, gak bisa begitu Bapak Ibu. Makanya kita belajar untuk punya sikap yang lembut tapi tegas. Sama seperti Tuhan Yesus. Bagaimana waktu dia melawan orang-orang Farisi yang seringkali mengganggu pengajaran-pengajaran Yesus. Yesus lagi ngajar di Bait Allah, tiba-tiba orang Farisi nanya. Macam-macam nanya yang menjebak Yesus. Yesus jawab dengan tegas, tapi dia gak marah-marah. Nah itu yang kita mesti contoh Bapak Ibu. Ya. Kemudian bagaimana Yesus juga melawan orang-orang Saduki, ya kan? Orang-orang Saduki, orang-orang yang tuan tanah, orang yang punya duit Bapak Ibu. Ya. Bagaimana dia berkata dengan tegas tapi juga lembut gak nyakitin mereka. Ya. Yesus ngomong dengan firman Tuhan sehingga akhirnya mereka semua gak bisa menemukan celah sedikit pun di dalam sikap Yesus waktu mereka tanya kepada Yesus. Yesus punya jawaban yang tepat dan tidak menambah masalah yang baru. Nah, kita belajar seperti Yesus Bapak Ibu. Amin? Mau? Coba kasih tahu sebelah kiri kanannya. Mulai sekarang aku mau belajar seperti Yesus. Tegas tapi lembut mengatakannya. Amin? Tegas tapi lembut mengatakannya. Nah, itu yang kita mesti belajar Bapak Ibu. Ya. Jadi saya ulang kembali, ada 5 sikap untuk kita tahan uji Bapak Ibu. Yang pertama kita mesti bersikap waspada dan hati-hati. Yang kedua kita mesti bersikap punya hati yang terkendali. Yang ketiga kita mesti punya sikap hati yang berempati. Yang keempat kita mesti punya sikap yang mengucap syukur senantiasa. Dan yang kelima kita mesti bersikap dengan hati yang lembut tapi tegas. Atau tegas tapi ngomongnya lembut Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan biarkan masalah yang sederhana menjadi besar, menjadi masalah buat kita karena ketidakmengertian kita, karena kesembronoan kita, karena emosional kita, karena cueknya kita, karena tuntutan kita atau karena kelemahan kita. Tinggalkan Bapak Ibu karakter seperti itu. Mulai hari ini, miliki karakter yang sungguh-sungguh seperti yang Tuhan mau. 5 hal itu akan menjadi sesuatu yang kalau kita praktekkan, maka tahan uji kita akan makin berkembang. Jadi tahan uji yang makin kuat, bahkan bila perlu bisa tahan banting Bapak Ibu. Sehingga seperti yang firman Tuhan katakan di kitab Ibrani bahwa semua dunia akan digoncangkan semuanya. Seluruhnya digoncangkan. Tapi orang-orang yang tahan uji akan menjadi orang-orang yang tak tergoncangkan. Amin. Haleluya. Yang setuju, mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Kita datang di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Kita naikkan pujian sama-sama. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Inilah hidupku Tuhan di tangan-Mu Bapa. Bagaikan bejana, Haleluya. Siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Sekali lagi katakan, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Yes, ya Bapa, di tangan-Mu. Mari angkat tangan-Mu Bapak Ibu. Katakan, untuk aku Tuhan, seturut kehendak-Mu Bapa. Yes. Amin.
Amin. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Lagi katakan bagaikan bejana. Yes, ini doa kami Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa di hadapan-Mu Tuhan. Bentuklah kami seperti yang Kau mau Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan sikap kami dalam menghadapi cobaan, apalagi di masa new normal seperti ini Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Yes. Ya Bapa, ini kami Tuhan. Kami mau memiliki sikap yang tepat Tuhan, untuk kami sebagai orang-orang yang tahan uji Bapa. Dan Kau memberkati setiap kami yang tahan uji, dengan Kau memberikan mahkota kehidupan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, katakan sama-sama. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Katakan sekali lagi. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, dalam segenap jalanku. Yes, haleluya. Katakan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Katakan sungguh-sungguh. Muliakan nama-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Biar semua jemaat-Mu Tuhan dijamah Tuhan. Oh, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, yang minta ampun di hadapan Tuhan atas kekeliruan mereka yang selama ini memiliki sikap yang tidak benar Tuhan dalam menghadapi masalah-masalah mereka. Dan melihat mereka menjadi orang-orang yang akhirnya gagal di tengah jalan Tuhan. Oh, kami percaya hari ini Tuhan, Engkau memberikan kembali urapan-Mu pada setiap kami, untuk kami menjadi orang-orang atau percaya, orang-orang percaya yang pribadi-pribadi yang tahan uji Tuhan, yang sanggup menghadapi segala sesuatu dengan sikap yang benar. Lewat 5 sikap tadi itu Tuhan, kami boleh belajar untuk kami menghadapi setiap tantangan, setiap masa-masa perubahan, apalagi di masa-masa new normal seperti ini Tuhan. Berikan kami Bapa, terus Tuhan, kasih karunia-Mu yang mengurapi kami, untuk kami bisa sanggup menghadapi setiap tekanan, setiap masalah, setiap perubahan, setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Kami boleh sikapi dengan sikap yang benar, untuk membuktikan bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang tahan uji. Kami mau mengakhiri hidup kami sampai finishing well Tuhan bersama-Mu Bapa. Dengan kami memiliki sikap tahan uji ini Tuhan, kami akan melihat bahwa tangan Tuhan yang kuat itu akan memimpin kami melewati masa-masa yang sulit sekalipun di masa-masa new normal ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya ucap syukur buat lawatan-Mu, buat jamahan tangan-Mu yang luar biasa pada setiap kami. Kau
memulihkan kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, tak henti-hentinya Bapa, untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Gereja Ekos Bogor ini Bapa. Berkati mereka Tuhan. Jamah mereka semua Tuhan. Dalam kehidupan pernikahan mereka. Dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dalam kehidupan keluarga mereka. Dalam kehidupan mereka, dalam mendidik anak-anak mereka. Sekolah mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka. Dan segala sesuatu yang mereka usahakan di muka bumi ini. Biar mereka semua boleh mengalami hari-hari di mana Tuhan memberikan roh yang tahan uji untuk mereka. Melakukan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan yang luar biasa dalam mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat melimpah buat kami semua Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia, biar Indonesia terus diberkati Tuhan. Dan pemerintah Indonesia bisa mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini, bahkan masa-masa di new normal saat-saat ini Tuhan. Kami bersyukur Indonesia tetap ada di hati-Mu Bapa. Kemuliaan-Mu atas Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kalau sebentar kami mau mengakhiri ibadah online kami ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang dan telah memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita, yang telah mati dan bangkit dan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita, dan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Dan juga terimalah berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang selalu menguatkan kita, mengajar kita, mendidik kita untuk terus tinggal di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna itu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur. Yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama, amin, haleluya. Wow, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, terus nantikan pada online Gereja Ekos Bogor yang senantiasa memberikan pengajaran-pengajaran yang seperti yang Tuhan firmankan. Dan biarlah apa yang Bapak Ibu terima setiap minggunya menjadikan satu kekuatan, menjadikan satu dorongan untuk kita semua hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai ketemu lagi di ibadah online Gereja Ekos Bogor. Haleluya, Tuhan berkati. Bye.